Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kali ini kita melanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu tentang gereja sebagai umat Allah. Minggu yang lalu kita melihat bahwa kalau berbicara tentang gereja, maka bila melihat secara lebih dalam, kita sadar bahwa gereja tidak hanya sekedar bangunan peribadatan. Gereja tidak hanya sekedar institusi rohani, tapi gereja adalah persekutuan umat Allah. Sebagaimana Yesus berkata, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Baik para siswa-siswi kami, kali ini kita mencoba melanjutkan pembahasan mengenai gereja sebagai umat Allah. Secara khusus, kita akan mencoba melihat apa kata kitab suci tentang gereja sebagai umat Allah. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Baik, anak-anak kami, dari perikop tadi kita melihat betapa indahnya hidup jemaat perdana. Mereka sangat-sangat nampak bahwa hidup dalam sebuah kumpulan kebersamaan. Ada kesatuan antar mereka. Kita dengar tadi bahwa mereka selalu berkumpul bersama. Mereka selalu berdoa bersama, memecahkan roti bersama, mendengarkan pengajaran rasul-rasul, bahkan mereka mulai menjual harta miliknya dan membagikan untuk bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan mereka tentu saja hidup sehati, sejiwa, tanpa sebuah persaudaraan yang baik. Dan kita lihat tadi apa hasilnya? Tuhan menambah jumlah mereka dari hari ke hari. Luar biasa. Puji Tuhan. Ini adalah suatu situasi di mana diperlihatkan kepada kita bahwa gereja yang hidup adalah gereja yang betul-betul hidup dalam persaudaraan, kebersamaan antar satu pribadi beriman dengan pribadi beriman lainnya. Hidup rukun dan damai, saling peduli, saling melayani, saling memperhatikan. Dan kita lihat apa hasilnya? Luar biasa. Tuhan memberikan berkat berlimpah. Mereka panen. Banyak orang
diselamatkan jiwanya bersatu dengan kumpulan mereka. Baik, para siswa-siswi kami yang dicintai Tuhan, dari teks Alkitab tadi kita telah melihat apa inti yang mau disampaikan di dalamnya, bahwa jelas gereja adalah umat Allah. Siapa gereja? Aku, kamu, dia, kita. Itulah umat Allah. Keberadaan saya, keberadaan kamu, keberadaan dia sungguh sangat berarti dalam kokoh kuatnya hidup menggereja kita sebagai umat Allah. Oleh karenanya, mari kita pastikan bahwa kita adalah bagian yang peduli, yang ambil bagian dalam komunitas hidup menggereja. Adalah permenungan bagi kita, anak-anak kami, bahwa gereja sebagai umat Allah berarti gereja adalah kumpulan banyak orang. Nah, ingat, ini adalah permenungan. Kumpulan banyak orang itu bisa bermacam-macam. Dan belum tentu kumpulan-kumpulan itu merupakan ciri khas gereja. Mengapa? Karena ada kumpulan sifatnya komunitas. Ada kumpulan sifatnya komunitas. Dan ada kumpulan yang sifatnya kerumunan. Komunitas dan kerumunan ya sama-sama terdiri dari banyak orang. Tetapi suasana di dalam komunitas dengan kerumunan itu sangat beda. Dalam komunitas jelas itu adalah komunitas adalah kumpulan orang-orang yang saling peduli, punya kepentingan bersama, saling menolong, punya rasa bersama. Ya, itu namanya komunitas. Penderitaan yang satu dirasakan oleh yang lainnya. Nah, itu namanya komunitas. Ya, keluarga kita itu komunitas. Sekolah kita komunitas. Kumpulan kita dalam hidup menggereja itu komunitas. Tetapi ingat, ada kumpulan lain di luar sana. Namanya kerumunan. Kerumunan. Apa kerumunan? Kumpulan banyak orang, tetapi tidak punya ikatan bersama. Berkumpul secara spontanitas dengan tujuan masing-masing yang berbeda. Orang mementingkan diri sendiri, tidak peduli tentang kebersamaan. Contohnya, ketika ada kebakaran contohnya. Sekejap banyak orang ramai, tetapi hanya sedikit yang peduli, bukan? Bahkan mungkin hampir tidak peduli siapapun. Bahkan sampai-sampai mobil pemadam kebakaran pun gak bisa lewat gara-gara terlalu banyak orang. Tetapi ingat, orang yang banyak itu bukan berbuat sesuatu untuk menolong kejadian itu, bukan? Itu namanya kerumunan. Pasar juga ya kerumunan. Orang banyak di pasar berdesak-desakan, tetapi hampir tidak ada yang punya kepentingan yang sama, bukan? Orang akan memenuhi kebutuhannya masing-masing sesuai keperluan dia. Itu kerumunan. Kalau ada kecelakaan, itu banyak orang, tetapi tidak ada yang peduli. Lebih banyak menonton. Tidak ada sense of belonging. Tidak ada rasa kepekaan untuk hidup bersama. Tidak ada rasa melayani. Tidak ada merasa bahwa yang dia rasakan, saya ikut merasakannya dan saya bertanggung jawab untuk dia. Nggak ada. Tetapi dalam sebuah komunitas, itu beda. Rumah tangga kita adalah komunitas. Kumpulan orang-orang yang sangat mencintai. Kumpulan orang-orang yang saling peduli, yang tolong-menolong. Kumpulan orang-orang yang punya tujuan yang sama. Hidup menggereja kita adalah kumpulan umat Allah. Kumpulan sebagaimana yang dimaksud, yakni kumpulan sebagai komunitas. Gereja kita sudah dari awal, ya, dari kisah jemaat perdana tadi, gaya hidup jemaat perdana,
yang kita lihat tadi dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Mereka luar biasa. Hidup sehati sejiwa, berkumpul selalu, berdoa selalu, tekun mendengarkan firman Tuhan, saling melayani, menjual harta milik dan membagikannya kepada yang memerlukan. Mereka memecahkan roti bersama, makan bersama dalam suasana sukacita sebagai ungkapan persaudaraan. Inilah komunitas yang baik. Nah, anak-anak kami sekalian, ini adalah permenungan kita dalam hidup gereja kita. Adakah saya sebagai seorang pribadi beriman kepada Kristus telah hadir dalam hidup menggereja saya? Benarkah saya dalam pikiran, dalam perbuatan saya, dalam pelayanan saya kepada hidup menggereja saya, dikategorikan di manakah saya? Apakah saya benar-benar anggota komunitas atau hanya sebagai bagian dari kerumunan karena aku tidak peduli tentang hidup menggerejaku? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.